pagi. Pagi juga. Saya senang sekali Pak, hari ini saya bertemu dengan Bapak. Saya ingin membicarakan terkait dengan peningkatan keterampilan coaching yang Bapak ingin lakukan. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya bisa atau dapat membantu Bapak terkait dengan coaching yang akan kita lakukan. Terima kasih Pak. Ya, saya ingin Anda membimbing saya, Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, ya, kemampuan diri saya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berkenan, yang bermakna sekaitan dengan apa yang ingin kami lakukan. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Di bagian mana kira-kira yang ingin Bapak fokuskan dalam supervisi kita? Saya berharap Bapak memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sekaitan dengan apa yang kami sampaikan pada coach saya. Ya, sudah saya catat ya Pak. Bagaimana menurut Bapak atau sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal melakukan coaching? Saya percaya bahwa peningkatan dan responsif dalam hal merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot dan bermakna itu, saya sangat melakukan proses coaching, sehingga dengan demikian bahwa keterampilan saya itu mampu dan bisa membimbing siswa dalam hal pembelajarannya nanti. Baik Pak, apa harapan Bapak terkait dengan supervisi kita nantinya yang insya Allah sebentar Bapak lakukan? Saya berharap bahwa supervisi yang ini memberikan umpan balik, feedback yang baik, bermakna, bermanfaat, sehingga itu mampu kami kembangkan, mampu membantu khususnya dalam hal mendengarkan aktif apa yang diajukan pada pertanyaan yang bermakna dan berbobot itu. Baik Pak, selamat melakukan Pak coachingnya. Semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar apa yang ingin Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak. Insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Siap Pak. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum Pak, selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam kondisi baik hari ini, alhamdulillah sehat Pak. Tadi kita sempat bertemu dan Bapak tadi mengatakan ada hal yang ingin Bapak bicarakan kepada saya terkait dengan apa yang menjadi masalah. Adakah yang bisa saya bantu Pak terkait dengan ini semua? Iya Pak, jadi terus terang ini Pak, saya mau bertanya mengenai cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, karena terus terang Pak masih banyak kurang dari itu ini dalam hal pengelolaan kelas. Wah, sangat bagus itu Pak. Kadang-kadang ini memang menjadi hal yang urgen untuk kita semua, dan coba ceritakan secara gamblang terkait dengan hal apa kira-kira dan menjadi tujuan Bapak terkait dengan peningkatan kompetensi yang Bapak inginkan. Jadi kalau saya itu Pak mau ciptakan kelas yang kondisif dan menyenangkan bagi siswa Pak. Oh itu iya. sebenarnya yang saya. Oh iya Pak. Berarti artinya Bapak ingin dalam pembelajaran itu dapat mengelola secara kondusif, berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran, sehingga kira-kira tercipta pembelajaran di kelas yang bermanfaat, bermakna dengan menemukan tujuan pembelajaran. Iya. Terkait itu Pak, sebenarnya itu tujuan itu Pak. Dalam hal pengulangan kelas ini saya ingin sekali melakukan itu Pak. Kalau sejauh ini yang sudah Bapak lakukan, Bapak kan sebagai guru pasti Bapak ini melakukan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan itu mungkin Bapak sudah melakukan mengidentifikasi tentang tantangan dalam mencapai tujuan itu Pak. Jadi kalau saya di kelas itu Pak, biasanya saya susah dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara,
saat pelajaran sedang berlangsung, ataupun kadang juga Pak itu ada siswa yang tidak fokus, kemudian suka mengganggu temannya, tidak fokus dalam menerima materi ceritanya. Iya, iya. Berarti Bapak membutuhkan satu tujuan sehingga itu kita melakukan pertemuan dengan melibatkan saya dalam proses ini. Iya. Jadi dalam perbincangan kita kali ini Pak, sebenarnya saya butuh strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran ini sedang berlangsung. Iya. Baik, kita berbincang soal strategi sehingga kita lebih fokus agar diskusi ini bisa bermakna Pak ya. Iya Pak. Pertama-tama saya ingin memahami penyebab, tentu ada penyebabnya sehingga siswa itu suka berbicara, kurang kondusif dalam pembelajaran. Misalnya mereka tidak memahami, ini kan fokusnya ke situ Pak ya, sehingga mereka bosan misalnya, atau mereka ingin menarik perhatian, mungkin kira-kira seperti itu. Dan masalahnya di mana Pak? Menurut Bapak kira-kira mana merupakan penyebab utama sehingga siswa di kelas yang terjadi dinamika seperti itu? Kalau saya berpikirnya Pak, mungkin tidak terlalu pahami materi, jadi kadang tidak fokus begitu. Jika demikian, kira-kira menurut Bapak sebaiknya agar siswa itu lebih fokus, mudah memahami, apa yang Bapak bisa berikan sehingga itu kan ini menjadi tantangan kita? Iya, jadi seperti mungkin bisa Kak memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait dengan materi yang sedang saya ajarkan, kemudian pembelajaran yang menarik dengan mungkin metode-metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa ini bisa cepat paham dan tidak bosan Pak. Oh iya, jadi saya kira itu bagus. Dan mungkin ada yang lain Pak kira-kira? Mungkin saya juga bisa berikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Jadi memberikan penguatan positif, tidak melakukan pembulian kepada siswa yang mungkin agak rendah dalam berbicara. Kemudian saya juga akan memberikan pujian-pujian atau apresiasi, penghargaan kepada siswa ini Pak yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya. Kemudian dalam diskusi ini mungkin Bapak sudah menangkap satu pencerahan terkait dengan gambaran masalah. Setelah kita memaparkan itu, kita bisa menangkap satu gambaran yang jelas masalah apa yang kita bisa hadapi. Iya Pak, jadi terkait dengan apa yang sedang saya hadapi ini, ada sedikit gambarannya Pak kalau persoalan ini. Kemudian saya ingin bahwa rencana Bapak ini dapat terlaksanakan, dapat Bapak lakukan berdasarkan strategi yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Iya, jadi terkait dengan hal itu Pak, mungkin langkah pertama yang saya lakukan itu adalah menyusun materi ajar yang menarik ya bagi siswa agar bisa fokus. Kemudian selain menyusun materi ajar, mungkin saya juga akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi yang membuat proses pembelajaran di kelas itu bisa lebih interaktif. Jadi bukan hanya fokus pada siswa yang kemampuan berbicaranya bagus, tetapi saya akan membuat pembelajaran itu lebih interaktif di semua siswa. Dan kemudian saya akan membuat metode pembelajaran itu yang membuat siswa tidak mudah jenuh di kelas. Selain strategi itu kan kita butuh kolaborasi. Kira-kira potensi yang kita punya itu ada nggak teman kira-kira yang bisa kita ajak kaitan dengan permasalahan kita hadapi? Kalau berbicara terkait dengan rekan sejawat yang mau saya temani bicara itu Pak, terkait dengan hal ini yang saya temani diskusi, ada sih teman di sekolah biasa menerapkan metode pembelajaran di Pak. Jadi kalau itu ada di Pak, ada teman dua orang juga kebetulan di sekolah itu yang saya anggap luar biasa dalam membuat metode-metode pembelajaran
membuat siswa itu tidak jenuh atau bosan. Saya sudah merasa agak terinspirasi itu. Kemudian kira-kira plannya kapan ini, rencananya kapan dari permasalahan ini? Kan kita sudah dapat solusinya, ya. Kemudian kira-kira plannya, perencanaannya. Kalau saya Pak, insya Allah rencananya itu secepatnya mungkin, karena kapan saya menunggu ini berlarut-larut mungkin masalah juga akan semakin banyak. Jadi insya Allah saya akan melakukan ini secepatnya dalam waktu yang sangat dekat ini mungkin. Kalau rencananya sudah matang, plannya sudah bagus, kira-kira yang membuat Bapak yakin akan komitmen ini untuk melakukan hal apa yang Anda lakukan terkait insya Allah terkait dengan komitmen ini Pak, jadi saya akan melaksanakannya dan mengingat apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Jadi saya akan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi. Baiklah Pak, silakan lakukan plan itu secara baik dengan perencanaan yang baik. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan solusi, mampu menemukan titik terang dari apa yang masalah yang kita hadapi. Dan nanti kapan-kapan kita bisa bertemu kembali. Siap. Dan saya siap berdiskusi dengan Bapak, melakukan kolaborasi bersama dengan kita semua, sehingga ini ada dampak baiknya. Sehingga proses belajar ini sama guru saling mengingatkan terkait dengan bagaimana proses. Kita berharap ke depan itu bisa bermanfaat lebih bagus. Iya. Siap Pak, jadi saya ucapkan juga terima kasih atas waktu Pak, karena bisa ikut cerita dengan saya, sehingga saya itu ada nih gambaran-gambaran yang saya bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Pak. Nanti insya Allah dan kita ada waktu kemudian bisa berdiskusi panjang terkait dengan apa yang menjadi harapan kita. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, setelah melihat tadi Bapak melakukan coaching, saya ingin membahas hasil observasi yang saya perhatikan tadi pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performanya Bapak dalam kompetensi melakukan coaching hari ini? Baik Pak, selamat pagi. Terkait coach yang sudah berlangsung, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik, dengan kompetensi yang ada, sehingga coaching itu bisa terlaksana dengan baik. Apa yang membuat Bapak sebegitu yakinnya merasa bahwa Bapak sudah melakukan praktik coaching dengan baik? Baik Pak, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna sesuai kebutuhan pelaksanaan coach itu Pak. Iya Pak ya. Jadi saya setelah memperhatikan tadi, saya melihat Bapak memang telah melakukan dengan baik ya, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang menjadi rujukan kita. Bagaimana pendapatnya Bapak terkait hal ini? Saya senang mendengarkan hal yang Bapak sampaikan itu. Terima kasih atas umpan baliknya, dan saya merasa senang mendengar apa yang Bapak sampaikan. Ya, tapi setelah melihat berbagai aspek yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan Pak. Misalnya pada saat tadi observasi tadi, saya perhatikan Bapak melakukan apalagi ya, Bapak tidak terlalu mendengarkan secara penuh, yang seharusnya itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana pandangan Bapak
terkait dengan hal tersebut? Saya terus terang mengerti Pak dengan apa yang Bapak sampaikan, dan di kemudian hari saya ingin berusaha semaksimal mungkin dan terus meningkatkan membekali diri dengan pola performance yang baik. Ya, baik. Dari diskusi kita hari ini, apa kira-kira langkah konkret Bapak yang Bapak akan ambil terkait dengan peningkatan performa pada kekurangan-kekurangan yang Bapak alami seperti yang saya katakan tadi? Terus terang Pak, saya ingin berencana untuk melakukan aktivitas dengan melakukan latihan lebih giat, lebih intensif, kemudian mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih baik lagi, yang lebih berbobot lagi, yang lebih dibutuhkan lagi kepada coach. Ya, saya kira itu langkah yang baik Pak yang Bapak ingin lakukan. Saya akan mencatat hasil observasi kita hari ini ke dalam supervisi akademik. Terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses kita hari ini? Saya jujur Pak, saya merasa lebih memahami apa yang ingin kita kembangkan, sehingga tidak ada ucapan yang lebih dominan, sehingga saya turut berterima kasih dengan apa yang menjadi masukan dari Bapak, sehingga di kemudian hari kami tetap melakukan berharap ada bimbingan dan umpan balik yang diberikan kepada saya Pak. Iya Pak. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama Pak. Jadi saya berharap Bapak ini terus berkembang ya, terus mengembangkan potensi diri mengenai hal-hal apa yang Bapak ingin lakukan. Iya. Iya. Ya Pak, saya kira sudah seperti itu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.